Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Saya di sini Faisal Razi Hidayat dengan NIM 11231025. Saya sekarang sedang berada di sebuah kafe bernama Hitam Manis ITK. Di sini saya ingin membahas sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia bersama salah satu narasumber pendik dari ITK. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung tanyakan. Saya di sini bersama Ibu Selfie di sini. Oke, tanpa basa-basi, langsung kita tanyakan soal-soalnya. Pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Sudah sesuaikah dengan pengalaman nilai Pancasila? Sistem demokrasi di Indonesia itu kan menganut demokrasi musyawarah ya, dan menurut saya sudah sih. Soalnya kita kan demokrasi kita misalnya nih yang udah diterapkan untuk pemilu, contohnya salah satunya. Jadi iya sudah. Berarti sudah ya. Kita sudah menerapkan ya pengalaman nilai Pancasilanya. Nomor 2 lagi. Menurut pendapat Ibu, bagaimana kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi di Indonesia? Kebebasan berpendapat di Indonesia itu kan sudah diatur dalam pasal 24E ayat 3 ya, di mana di situ dijelaskan bahwa seluruh masyarakat itu berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya kurang lebih seperti itu ya, karena saya tidak hafal Pancasila, mohon maaf. Nomor 3. Menurut pendapat Ibu, bagaimana partisipasi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat? Setiap partai politik itu pasti mendemonstrasikan partai politiknya ke masyarakat, dan ketika mereka menyampaikan atau menginformasikan mengenai partai politiknya, mereka akan menyampaikan visi misi mereka serta mendengarkan keluhan masyarakat. Tapi saya tidak tahu apakah tapi saya rasa keluhan tersebut tidak semuanya ada solusinya gitu. Jadi ya sebagian ada, sebagian tidak, semua kan ya ada solusinya. Iya. Ya. Menurut pendapat Ibu, apakah tantangan terbesar sistem demokrasi di Indonesia pada saat ini? Tantangan terbesar sistem demokrasi saat ini menurut saya itu tantangannya tuh ada 3. Yang pertama itu mengenai keaslian informasi gitu. Jadi kan kadang kita itu apalagi di zaman digitalisasi ya saat ini ya, yang masuk di era society ya. Nah, di era society saat ini menurut saya ada beberapa informasi itu yang tidak bisa divalidasi kebenarannya. Maksudnya susah untuk divalidasi kebenarannya, itu hoax atau fakta. Terus yang kedua mengenai identitas si politiknya ya. Terus sama ujaran kebencian yang marak terjadi untuk pejabat-pejabat atau wakil rakyat. Iya. Menurut pendapat Ibu, seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi pemilu yang telah berjalan di Indonesia hingga saat ini? Partisipasi masyarakat dalam demokrasi saat ini ya, menurut saya untuk berdasarkan data pemilu kurang lebih sekitar 80% penduduk Indonesia sudah menyalurkan aspirasinya melalui pemilu. Menurut pendapat Ibu, seberapa besar tingkat partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi pemilu? Untuk generasi muda, saya rasa masih rendah ya. Untuk partisipasi, saya tuh kadang kalau ke TPS, tempat pemungutan suara itu saya jarang banget melihat
pemuda-pemuda ya, pemuda-pemudi gitu untuk berpartisipasi dalam pemilu. Jadi menurut saya masih rendah sih. Iya. Menurut pendapat Ibu, seberapa besar tingkat kepercayaan Anda terhadap wakil rakyat dan lembaga negara dalam sistem demokrasi di Indonesia? Berikan penjelasan. Mengenai hal kepercayaan publik terhadap pejabat ya, dan wakil rakyat ya. Menurut saya sih adanya masalah seperti korupsi, terus nepotisme dan lain-lainnya itu menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pejabat. Jadi akhir-akhir ini malahan saya tuh melihat beberapa meme pejabat gitu di media sosial, ya karena tadi adanya masalah-masalah yang ada di saat ini yang berhubungan dengan wakil rakyat itu sangat-sangat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Untuk pertanyaan terakhir, menurut pendapat Ibu, bagaimana peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Menurut saya, peran partisipasi generasi muda dalam menjaga keberlanjutan sistem demokrasi sesuai dengan nilai Pancasila itu menurut saya itu agak rendah ya, karena kurangnya, mungkin agak menurunnya rasa nasionalisme terhadap jiwa pemuda-pemudi Indonesia saat ini. Nah, jadi PR-nya bagaimana kita itu meningkatkan jiwa nasionalisme terhadap pemuda-pemudi Indonesia saat ini. Hal itu mungkin karena adanya budaya luar yang masuk ke Indonesia. Jadi kita misalnya contohnya pemuda-pemudi sekarang agak kurangnya menggunakan produk-produk Indonesia gitu. Terus lebih menyukai dunia luar, barat, K-pop gitu. Jadi saya rasa sih PR-nya itu mungkin lebih ditumbuhkan lagi agar demokrasi Indonesia yang sesuai nilai Pancasila ini dapat berlanjut dan bertahan. Oke, terima kasih untuk Ibu Selvi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.